Pada malam tanggal 13 Agustus tahun 2015, hujan lebat turun di kota Wangjia, Yibin, Sichuan. Karena hujan lebat tersebut, para penduduk desa banyak yang berdiam di rumah dan beristirahat. Namun tidak dengan Han. Ia berencana untuk memperbaiki parabola di rumahnya setelah hujan dirasa sudah mereda. Sang istri yang bernama Qi memutuskan untuk membiarkan suaminya menonton TV di lantai 1. Ia sudah mengetahui perihal rencana sang suami, namun ia tidak terlalu menganggapnya serius dan naik ke lantai 2 untuk tidur. Di tengah malam, Qi sempat terbangun dan meraba sisi tempat tidur suaminya. Namun sang suami, Han, tidak berada di sampingnya. Qi yang dalam kondisi mengantuk samar-samar masih mendengarkan suara riuh televisi. Ia berpikir mungkin suaminya masih menonton TV dan melanjutkan tidurnya. Ketika bangun keesokan harinya, Qi kembali meraba kasur di sampingnya dan menyadari bahwa suaminya tidak berada di tempat tidur. Ia berpikir mungkin Han tertidur di sofa tempatnya biasa menonton televisi. Qi kemudian beranjak dan menuju ke ruang televisi. Namun ia masih tidak menemukan suaminya itu. Qi lalu bergegas keluar rumahnya dan betapa terkejutnya ia melihat suaminya tergeletak bersimpah darah terbaring di tanah. Ia langsung menghampiri Han dan mencoba membangunkan Han yang ia pikir pingsan. Qi lalu teringat rencana Han yang ingin memperbaiki parabola di atap rumah. Ia berpikir Han pasti terjatuh di tengah malam. Oleh karena itu tidak ada yang membantunya dan sayangnya tidak ada yang mengetahuinya karena semua orang sudah tertidur. Qi menangis histeris karena betapa ia telah menggoncang tubuh Han, namun Han masih tidak terbangun. Ia lalu berteriak untuk memanggil tetangganya. Para tetangga yang mendengar teriakan histeris Qi tentu saja segera keluar rumah mereka dan membantu Qi. Pada hari itu juga, Qi meminta bantuan dari para warga desa untuk segera melakukan prosesi pemakaman untuk Han. Namun sebelumnya para warga yang dipercaya oleh Qi ikut memastikan apakah Han memang benar-benar sudah meninggal dunia. Setelah mereka dapat memastikan bahwa Han memang sudah meninggal, mereka pun ikut mempersiapkan upacara pemakaman untuk Han. Tak lupa para tetangga menghubungi Tong, anak tertua Han, yang tinggal jauh dari desa. Ketika mendapatkan berita bahwa sang ayah telah meninggal dunia, Tong meminta untuk tidak dilakukan apapun sebelum ia sampai di desa. Di hari yang sama, Tong bergegas ke desa untuk melihat ayahnya untuk yang terakhir kalinya. Ketika sampai, Tong yang masih dalam keadaan terpukul melihat jenazah sang ayah. Namun ia merasa ada yang tidak beres dengan tubuh sang ayah yang penuh dengan memar, terutama di bagian leher. Dari sinilah Tong merasa curiga, ia lalu menghentikan para warga yang mencoba untuk meneruskan pemakaman sang ayah. Tong dengan tegas berteriak sambil mengatakan bahwa jenazah ayahnya tidak boleh disentuh siapapun dan ia meminta kepada semua orang untuk menghentikan proses pemakaman. Para warga yang membantu tentu saja mempertanyakan keputusan Tong ini. Mereka mengatakan bahwa Han tidak akan tenang jika tidak segera dikuburkan. Namun Tong tetap ngotot dan menyuruh semua orang berhenti. Qi yang mendengar keributan ini tentu saja langsung menghampiri Tong. Namun Tong sambil berteriak meminta Qi untuk berhenti dan tidak mendekatinya yang saat itu berada di samping jenazah Han. Qi kemudian mengatakan kepada Tong bahwa ia memang bukan anak yang berbakti. Konflik panas mulai terjadi. Baik Qi dan Tong sama-sama dengan keputusannya masing-masing. Qi yang baru saja kehilangan suaminya yang telah menikah dengan dirinya selama 23 tahun, merasa Tong hanya mempersulit dirinya. Mereka mulai saling berperang kata-kata untuk menyakiti satu sama lain, hingga akhirnya Qi tak kuasa dan ia pun ambruk. Pihak keluarga Qi yang saat itu telah tiba, kemudian membopong Qi untuk beristirahat di kamarnya. Sedangkan Tong memiliki rencana lain, yakni menelpon polisi. Namun pada saat itu menelpon polisi tidak semudah yang dibayangkan. Tong masih harus meyakinkan para pihak keluarga yang lain
yang memang percaya bahwa kematian Han murni karena kecelakaan. Sikap kekeh Tong ini didasari oleh beberapa hal. Selain bekas memar di leher sang ayah, ia juga merasa aneh mengapa ayahnya begitu nekat naik ke atap rumah dengan kondisi genting yang masih basah. Bukankah itu yang akan sangat dihindari oleh banyak orang? Bahkan orang yang ahli memperbaiki parabola pun akan mengurungkan niatnya jika kondisi hujan ataupun genting yang masih basah. Kemudian selain itu, apakah mungkin tidak ada satu orang pun yang mendengar jika ayahnya itu jatuh? Menurut Tong, jika seseorang terjatuh pasti akan menimbulkan keributan, entah itu teriakan atau apapun. Hal ini semakin menimbulkan pertanyaan yang besar di dalam otak Tong. Selama 6 hari perdebatan terus terjadi tanpa ada kejelasan kapan Han akan dimakamkan. Selama 6 hari itu pula, hubungan Ki dan Tong semakin memanas. Tiap hari Ki selalu menangis di depan jenazah Han karena ia tidak kunjung dimakamkan. Ki juga meminta agar para tetangga ikut menasehati Tong agar segera memakamkan sang ayah. Para tetangga dan keluarga besar tentu selalu mencoba membantu untuk membuat hubungan Ki dan Tong melunak, agar mereka dapat menemukan jalan terbaik. Namun hal itu sia-sia. Di hari ke-6, Ki yang putus asa menghampiri Tong sambil mengatakan sumpah serapah kepada Tong. Dengan tatapan jijik, Tong menghentikan sumpah serapah Ki sambil berkata, "Bagaimana ayahku meninggal, kau yang lebih tahu." Ki semakin terpukul mendengar perkataan putranya itu dan kembali ambruk sambil menangis histeris. Tong akhirnya membuat keputusan untuk menghubungi polisi. Polisi yang mendengar laporan Tong yang curiga bahwa ayahnya telah dibunuh, tentu saja langsung menanggapi laporan tersebut dan segera menuju rumah duka. Setibanya di rumah Tong, polisi kemudian langsung membawa jenazah Han untuk diperiksa oleh tim forensik. Sedangkan Ki dan Tong masing-masing harus memberikan kesaksian mereka kepada polisi. Polisi menanyakan bagaimana kondisi tempat kejadian ketika Han terjatuh. Ki pun menjawab bahwa pada saat itu ia melihat suaminya tergeletak di tanah dan di sampingnya ia dikelilingi ubin berserakan, tangga besi yang tergeletak di samping Han, dan juga parabola yang juga terjatuh hingga hancur berkeping-keping. Ki juga menambahkan parabola yang ia miliki memang selalu bermasalah semenjak mereka memilikinya. Oleh karena itu Han selalu mencoba memperbaikinya agar bisa berfungsi dengan normal. Pemahaman Ki saat itu suaminya terjatuh ketika memperbaiki parabola di atas genting. Apalagi waktu itu hujan sangat deras, kemungkinan waktu itu Han terpeleset. Menurut pihak polisi apa yang dikatakan Ki cukup masuk akal. Namun mengapa Tong sangat meragukan alasan ibunya itu? Polisi awalnya cukup kesulitan karena kejadian terjadi hampir 1 minggu yang lalu. Oleh karena itu mereka juga tidak bisa mendapatkan petunjuk dari TKP saat ini. Polisi hanya bergantung dari keterangan istri Han yakni Ki. Polisi kemudian mulai bertanya kepada Tong apa yang membuat ia meragukan ibunya itu. Tong kemudian membeberkan situasi keluarganya selama ini. Ayahnya dan Kim menikah sekitar 23 tahun yang lalu. Saat itu ayahnya bercerai dengan istri pertamanya dan kemudian menikah dengan Ki. Sedangkan Tong sendiri merupakan anak dari hasil pernikahan ayahnya yakni Han dengan istri pertamanya. Jadi Ki merupakan ibu tiri Tong. Dari pernikahan ayahnya dengan Ki, mereka menghasilkan seorang putri. Menurut keterangan Tong, awalnya keluarganya hidup harmonis. Namun setelah adik perempuannya bertambah usia, entah mengapa sikap ibu tirinya itu mulai berubah menjadi buruk kepada dirinya. Tong mengaku bahwa ibu tirinya itu tidak hanya memukul dan juga mengomelinya. Ia juga sering bertindak buruk kepada dirinya yang tidak bisa ia katakan kepada polisi. Polisi pun tidak memaksa Tong untuk menceritakan semua detail perbuatan ibunya kepada dirinya. Karena menurut kepolisian, faktor itu tidak relevan dengan kasus kematian Han. Tong kemudian menambahkan karena sikap buruk ibunya itu ia memilih untuk bekerja di kota dan meninggalkan sang ayah. Sedangkan adik perempuannya kini juga telah tinggal di Zhejiang, jadi yang tinggal di rumah itu hanya ayah dan ibu tirinya.
Tong merasa ibu tirinya itu mampu melakukan kejahatan berdasarkan pengalamannya dengan ibu tirinya selama ini. Tong mengatakan bahwa tidak mungkin ayahnya berpikiran pendek dan memperbaiki parabola di saat hujan ataupun setelah hujan. Selain itu, ketika sang ayah jatuh, bagaimana bisa tidak ada seorang pun yang menyadarinya, apalagi dikatakan sebelumnya bahwa banyak barang yang pecah akibat sang ayah yang terjatuh. Ki kemudian dikonfrontasi oleh polisi dengan kecurigaan yang telah diungkapkan oleh Tong. Mendengar hal itu, Ki langsung emosi. Ia tidak menjawab polisi, namun segera berlari dan mencari Tong. Ketika Tong berada di hadapannya, sambil menunjuk, Ki mengeluarkan caci maki kepada Tong dan setelah itu kembali ambruk. Karena hal ini, keluarga Ki kembali harus membopong Ki ke kamar agar ia bisa tenang. Setelah terbangun, kata-kata yang keluar dari mulut Ki hanya, "Tidak mudah menjadi ibu tiri." Polisi yang masih berusaha mencari petunjuk sementara harus meninggalkan drama keluargahan ini dan fokus kepada jenazahan untuk mencari bukti. Sedangkan Ki di satu sisi yang sudah kembali kuat, sengaja berkata dengan suara kencang sambil menceritakan penderitaannya kepada para tetangga dan keluarga yang saat itu masih berkumpul di rumahan. Ki menceritakan semua yang ia lakukan untuk keluarga Han. Ia mencuci baju, mengurus rumah, memasak dan merawat seluruh keluarga. Namun yang ia dapatkan hanya kebencian dari putra tirinya. Tong yang menyaksikan ibu tirinya bercerita dengan membesar-besarkan kejadian yang sebenarnya dan mulai mengarang cerita sambil menangis, merasa muak dan berteriak seolah membalas pernyataan ibu tirinya itu dengan mengatakan, "Bisakah kau berhenti berakting?" Menurut pengalaman Tong, ibu tirinya itu sangat pintar menyembunyikan jati dirinya yang sebenarnya. Ia teringat tiap kali ibu tirinya menyiksanya waktu kecil. Setiap sang ayah tidak berada di rumah, ibu tirinya itu akan memukulinya dan memperlakukan dirinya seperti pembantu. Namun ketika sang ayah berada di rumah, ibu tirinya bersikap seolah-olah ia adalah ibu yang sangat baik. Hal itu pun juga dilakukan ibunya di depan para tetangga. Tidak ada satu orang pun yang tahu bagaimana sikap asli ibu tirinya terhadap dirinya selain ia dan Ki sendiri. Di satu sisi, polisi kemudian memutuskan untuk tetap mencari barang bukti di TKP walaupun kemungkinan sangat kecil. Namun sesuai prosedur penyelidikan, polisi tetap harus menganalisa tempat kejadian Han terjatuh. Setelah menganalisa, polisi menemukan cipratan darah yang ditemukan di dinding yang berdekatan dengan toilet. Tak lama setelah polisi menemukan bercak darah tersebut, polisi mendapatkan laporan hasil otopsi Han dari pihak forensik yang menyebutkan bahwa Han mengalami 26 luka di kepala yang semuanya disebabkan oleh benda tumpul. Dari kesaksian, penemuan barang bukti, dan hasil forensik, polisi berspekulasi bahwa Han memang dibunuh. Setelah ia dibunuh, Han kemudian dilemparkan dari atap rumahnya untuk membuat seolah-olah ia mengalami kecelakaan. Polisi kemudian fokus kepada Ki, satu-satunya orang yang dirasa memiliki motif untuk membunuh Han. Ketika diinterogasi oleh polisi, Ki berkilah bahwa ia tidak mungkin sanggup melakukan hal itu. Tubuhnya kecil dan ia juga memiliki disabilitas. Jadi ia tidak akan sanggup melakukan hal berat seperti itu. Polisi kini mencurigai bahwa Ki dibantu oleh seseorang. Mereka kemudian kembali menganalisa hubungan Ki dan Han lebih dalam. Para tetangga yang tinggal di sekitar rumah merupakan para saksi kunci dalam hal ini. Para tetangga mengungkapkan bahwa Han memang diketahui merupakan seseorang yang memiliki temperamen buruk. Namun walaupun begitu, ia selalu membantu para tetangga yang sedang membutuhkan. Dari komunikasi ini polisi merasa tidak ada yang janggal. Hingga salah seorang tetangga secara sembunyi-sembunyi memberikan informasi kepada polisi yang menyatakan bahwa Ki memiliki laki-laki lain. Seorang tetangga tersebut mengatakan bahwa ia sering melihat Ki bertemu dengan seorang laki-laki pada malam hari. Polisi saat ini sudah mengantongi beberapa barang bukti yang cukup meyakinkan mereka untuk mencurigai Ki. Oleh karena itu, pemakaman Han akhirnya bisa dilaksanakan. Ketika prosesi pemakaman, seluruh warga desa serta keluarga Ki dan Tong
ikut mengantarkan jenazah untuk proses kremasi. Namun polisi yang masih tinggal di rumah Han menemukan seorang pria yang bernama Bao tinggal di rumah tersebut seorang diri. Ketika polisi menanyakan apakah ia merupakan saudara atau tetangga, Bao mulai panik. Polisi tentu saja curiga dengan gelagat Bao waktu itu. Polisi kemudian mencoba mengajak Bao untuk ke kantor polisi, namun reaksi Bao sungguh sangat aneh. Ia berteriak histeris sambil mengatakan bahwa ia dianiaya oleh polisi. Hal ini tentu membuat polisi semakin mencurigai Bao. Polisi kemudian mengirimkan satuannya untuk menggeledah rumah Bao, dan benar saja di rumah Bao ditemukan baju yang penuh dengan darah. Setelah mendapatkan barang bukti tersebut, polisi langsung menggelandang Bao ke kantor polisi. Pada titik ini, baik istri maupun ibu Bao tidak tahu menahu mengapa Bao harus dibawa ke kantor polisi. Dari pengakuan Bao inilah polisi kembali mendapatkan bukti yang memberatkan Qi. Bao mengatakan bahwa selama ini ia menjalin hubungan percintaan dengan Qi. Hubungan terlarang ini berlangsung dari sebelum Qi menikah dengan Han. Mereka berselingkuh karena baik ia maupun Qi tidak bisa menceraikan pasangan mereka masing-masing. Perselingkuhan Bao dan Qi itu menghasilkan seorang putri yang dirawat oleh Han dan Qi. Setelah anak itu lahir, hubungan Qi dan Bao kemudian putus karena Han yang sudah mengetahui semuanya. Polisi kemudian bertanya apakah ia ikut membantu Qi untuk membunuh Han. Bao menceritakan bahwa pada malam itu Qi menghubunginya sambil menangis. Ia meminta Bao untuk menemuinya. Bao kemudian datang ke rumah Han untuk menemui Qi. Di sana ia melihat Han yang terbaring dengan mulut yang berbusa. Kala itu dari pengakuan Bao, Qi mengatakan bahwa ia memberi Han racun tikus dan meminta bantuannya. Bao tentu saja waktu itu tidak mau ikut campur dan beranjak pergi. Namun Qi langsung memeluk dirinya. Sambil menangis, Qi terus memohon kepada Bao agar ia mau membantu. Karena hal itulah, Bao kembali luluh dan akhirnya bersedia untuk membantu Qi. Kala itu keduanya belum yakin bahwa Han telah meninggal. Untuk memastikan Han meninggal, Bao memukul kepala Han berkali-kali dengan kayu. Setelah dirasa Han sudah benar-benar meninggal, mereka kemudian sepakat untuk membuat kematian Han ini seolah-olah ia mengalami kecelakaan. Bao dan Qi bekerja sama mengangkat Han ke atap rumah dan kemudian menjatuhkannya. Setelah mendapatkan pengakuan dari Bao, polisi akhirnya kembali menginterogasi Qi. Qi yang mengetahui bahwa Bao telah mengakui semuanya marah karena ia merasa Bao telah memfitnah dirinya. Namun Qi tidak bisa terus berbohong dan marah-marah. Ketika ia tahu aktingnya itu tidak membuat polisi gentar, Qi akhirnya mengakui perbuatannya. Ia mengaku bahwa ia sangat membenci Han dan ingin Han segera mati. Qi mengatakan bahwa awalnya rumah tangganya sangat baik. Ia menerima Han yang waktu itu merupakan duda yang sudah memiliki anak. Namun ketika anak perempuannya lahir, Han mulai berubah sikap kepada dirinya. Ia juga memperlakukan putrinya dengan sangat dingin. Qi merasa bahwa Han lebih menyukai anak laki-laki daripada perempuan. Ia merasa Han selalu memberikan yang terbaik kepada Tong, namun tidak kepada putrinya. Ketidakseimbangan perilaku itu membuatnya semakin membenci Han. Selain itu, Han juga sangat kasar kepada dirinya. Karena Han sangat menginginkan anak laki-laki, tak jarang Han selalu memaksakan berhubungan badan. Namun jika ia menolak, Han akan langsung memukulinya. Puncaknya adalah ketika Han mengambil uang santunan yang diberikan kepada dirinya sebesar 200.000 yuan atau sekitar 445 juta rupiah. Jadi saat itu ia mengalami kecelakaan yang melukai kakinya. Dokter yang menangani operasinya waktu itu melakukan kesalahan yang mengakibatkan dirinya harus mengalami cacat permanen. Karena hal itulah, rumah sakit kemudian memberikan kompensasi hingga 200.000 yuan. Namun ketika ia mendapatkan uang itu, Han langsung mengambilnya
dan tidak memperbolehkannya mempergunakan uang itu 1 sen pun. Pada suatu hari Qi mengetahui bahwa uang 200 yuan itu hendak Han gunakan untuk membelikan rumah baru untuk Tong putranya. Qi yang mengetahui hal itu marah besar dan akhirnya mereka pun bertengkar hebat yang berujung Qi meminta cerai dari Han. Han pada dasarnya menyetujui perceraian itu. Namun ia memberikan syarat bahwa uang kompensasi milik Qi harus menjadi miliknya. Dari sinilah keinginan jahat Qi bermula. Qi selama ini selalu merasa bahwa ia adalah korban dengan menggunakan dalih bahwa Han lebih menyukai anak laki-laki. Ia melupakan bahwa putri yang selama ini ia akui sebagai hasil pernikahannya dengan Han merupakan anak hasil perselingkuhannya dengan Bao. Han yang mungkin juga memendam dendam kepada Qi menggunakan uang kompensasi Qi untuk menyakiti Qi. Keluarga Han dan Qi pada dasarnya sudah lama hancur. Namun mereka lebih memilih untuk tetap hidup bersama hingga pada akhirnya salah satu dari mereka akhirnya meninggal dunia. Qi awalnya berpikir tindakannya ini telah sempurna, hingga ia tak mengira bahwa Tong akan membongkar semua perbuatannya. Setelah pengakuan itu, Qi dan Bao ditangkap oleh polisi. Tak lama proses peradilan pun dilaksanakan. Para majelis hakim akhirnya memberikan hukuman seumur hidup kepada Qi dan Bao. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih. Bye.